Bismillah. Ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla. Melihat oleh orang-orang mukmin lillahi bagi Allah azza wa jalla, yang maha agung dan yang maha suci dia Allah. Asyara'an nazimu, dan memulai oleh penazam oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ba'da dzalika, setelah demikian itu, al-iman bil qadar, fi bayani mas'alatin, dalam penjelasan suatu masalah, khalafa, yang telah menyalahi, fiha, di dalamnya masalah, al-mu'tazilatu, oleh mu'tazilah, i'tiqad ahli sunnati, akan keyakinan ahli sunnah. Wahia, dan dia masalah ru'yatul mu'minina, itu melihat oleh orang-orang mukmin, lillahi bagi Allah azza wa jalla, wahum, dan mereka orang-orang mukmin, fil jannati, di dalam surga. Orang mukminnya di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah bukan benda, tidak dikatakan menempel atau terpisah, tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Nah, maka peristiwa melihat oleh orang-orang mukmin kepada Allah di surga adalah orang mukminnya yang di surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Faqala, maka berkata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, penyusun nazam, wa minhu, dan darinya jaiz aqli, darinya perkara jaiz aqli, ay yunzar bil absari lakin bila kayfin walan hisari. Wa minhu, dan darinya perkara jaiz aqli, ay yunzar, bahwa dilihat akan Allah, bil absari, dengan pandangan-pandangan mata. Lakin, akan tetapi, bila kaifin, dengan tanpa sifat benda. Kaif itu artinya bagaimana. Yang dimaksud adalah sifat benda. Kaif itu apa? Sifatul jismi, sifat-sifat benda, sifatul hajmi. Walan hisari, dan tanpa tempat, tidak dibatasi. Makna harfiah walan hisari, tanpa batasan. Yang dimaksud tanpa tempat dan tanpa arah. Tanpa sifat benda, yang dimaksud bahwa Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Ketika dilihat oleh orang-orang mukmin, tidak dikatakan di hadapan mereka, tidak dikatakan di atas mereka, tidak diliputi oleh mereka, tidak di dalam surga, juga tidak dikatakan di luar surga. Nah, ini pengertian apa? Bila kaifin. Bukan seperti kita melihat sesama kita atau kita melihat makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena apa yang kita lihat daripada makhluk, mestilah semua itu benda, memiliki bentuk dan ukuran. Adapun orang mukmin nanti di akhirat melihat kepada Allah tanpa sifat-sifat kebendaan semacam itu, tidak dikatakan di hadapan mereka atau di atas mereka, tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, maka jangan dibayangkan atau jangan dihayalkan, digambarkan dalam fikiran. Karena apa yang terlintas dalam fikiran kita tentang Allah
Maka Allah tidak seperti demikian itu. Karena apapun yang terlintas dalam pikiran kita mestilah dia itu benda. Adapun Allah bukan benda. Dan sesungguhnya melihat zat Allah bagi penduduk surga itu adalah a'zamu na'imil jannah, paling besar nikmat surga. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih karunia besar ini. Kita semua masuk surga, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Lil mu'minina iz bijaiz 'alliqat hadza wa lil mukhtari dunya sabatat. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Itu tadi peristiwa melihat Allah terjadi hanya bagi orang-orang mukmin. Terjadi hanya bagi orang-orang mukmin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, orang kafir tidak dapat melihat Allah. Mahrumun, mereka tidak mendapatkan karunia besar tersebut. Allah berfirman, summa innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka orang-orang kafir di hari itu yang dimaksud di akhirat nanti, lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhijab dari melihat Allah. Ayat ini sekaligus difahami darinya, kalau orang kafir terhijab maka berarti orang mukmin tidak terhijab. Nah, demikian difahami oleh Al-Imam Syafi'i. Itu namanya mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya. Orang kafir terhijab maka berarti orang mukmin tidak terhijab. Dan itu diantara dari sekian dalil dari beberapa ayat Al-Quran dan apalagi hadis Rasulullah menetapkan tentang adanya ru'yatullah lil mu'minin. Karena itulah dikutip dalam bait nazam ini yang merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, iz bijaiz ulliqat, karena dengan perkara jaiz. Ulliqat dikaitkan itu ru'yatullah. Hadza, inilah perkara. Walil mukhtari, dan bagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia, di dunia sabatat telah terjadi. Sabatat ay sahhat, telah benar periwayatan akan adanya ru'yatullah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Yang dimaksud adalah ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Demikian ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta oleh hati. Fuad, al-fuad yang dimaksud dalam ayat ini ay fuadun nabiyyi. Tidaklah berdusta oleh hati terhadap apa yang dia lihat. Yang dimaksud adalah ru'yatullah. Tetapi catatan penting bahwa ketika Mi'raj
Rasulullah melihat Allah bukan artinya Allah ada di atas langit ketujuh. Allah ada tanpa tempat. Juga catatan penting lainnya, tidak boleh dikatakan peristiwa Mi'raj ini bahwa Rasulullah naik ke arah atas untuk bertemu Allah. Ini ungkapan buruk, ini kata-kata bertemu. Nggak boleh ngata begitu, itu jelek gitu, jelek banget. Kalau ada santri yang ngomong gitu, getok. Bertemu itu apa? Muqabalah, muwajahah, liqa. Bertemu namanya itu, berhadap-hadapan, muwajahah atau muqabalah, atau bahasa Arabnya al-liqa. Al-Quran tidak ada menyebutkan begitu. Al-Quran menyebutkan apa? Juga hadis Rasulullah menyebutkan bukan untuk tujuan menghadap. Nah ini juga sama ini, kalimat menghadap atau bertemu, hindari. Al-Quran menyebutkan apa? Linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk kami perlihatkan, kata Allah, akan Nabi Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan untuk bertemu Allah. Bahwa ketika Mi'raj Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, iya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah ada di sana. Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat. Dan bahwa ketika Mi'raj juga Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah, betul. Tetapi itu pun juga bukan berarti bahwa Allah berada di tempat tersebut. Tetapi Rasulullah yang berada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Syarah. Wa minhu ayyunzuru bil absari, wa minhu ay, wa minhu dan darinya, ay wa minal jaizi, dan dari perkara jaiz aqlan, secara akal, fi haqqillahi, pada hak Allah azza wa jalla, ayyunzuru, bahwa dilihat dia Allah, ay ayyarahu, bahwa melihathu akan Allah, ahlul jannati, oleh penduduk surga, bil absari, ay bi a'yuni ru'usihim, bi a'yuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Jadi dengan mata kepala mereka penduduk surga, al-baqiyati, yang kekal mata mereka. Wahum, dan mereka, ahlul jannah, fil jannati, di surga. Al-Imam Malik ibn Anas diriwayatkan beliau berkata, innama yura al-baqi bi'ainil baqiyah, sesungguhnya hanyalah Allah yang maha kekal dapat dilihat oleh mata yang kekal. Makanya di dunia ini tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Mengapa? Karena mata kepala ini adalah mata yang faniyah, mata yang punah, mata yang baharu, hancur, punah. Bahkan Rasulullah pun dalam pendapat jumhur ulama melihat Allah ketika Mi'raj bifuadihi, sesuai ayat itu tadi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, makanya diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau mengatakan demikian, innama yura al-baqi bil ainil baqiyah, dengan mata yang kekal juga, karena Allah maha kekal, dilihatnya oleh mata yang kekal. Yang dimaksud dalam hal ini penduduk surga.
Karena penduduk surga itu mereka kekal di dalam surga selamanya tanpa penghabisan. Lanjut. Idla mani'a, karena tidak ada mani', tidak ada pencegah aqliyun secara akal min dzalika, dari demikian itu ru'yatullah. Lakin akan tetapi an-nazaru, melihat, yahsulu, terjadi, lirra'ina, bagi orang-orang yang melihat, bi'ayunihim, dengan mata-mata mereka, wahum mutahayyizuna, dan mereka ar-ra'in, orang-orang yang melihat, yaitu ahlul jannah, mutahayyizuna, bertempat mereka, fi makanihim, di tempat mereka, fil jannati, di dalam surga. Wa ammallahu, dan adapun Allah, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ahlul jannah, yarawnahu, melihat oleh mereka, hu, akan Allah, wa huwa, dan dia Allah, bila kaifin, dengan tanpa sifat benda. Subhanahu, maha suci dia Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa penduduk surga itu melihat Allah sesuai tingkatannya masing-masing. Tingkatan yang sangat tinggi, setiap pagi dan sore melihat Allah. Jadi di surga itu ada siang, ada malam. Tetapi malamnya tidak gelap seperti di dunia ini. Juga di surga itu ada hari, Senin, Selasa, Ahad dulu, Ahad, Senin, Selasa. Ahad itu satu, hari ke-1. Isnin hari kedua. Jadi penyebutan nama hari sebenarnya itu dari bahasa Arab. Ahad, satu, hari pertama. Isnin, Senin dari Isnin. Selasa dari As-Sulasa. Rebo dari Al-Arbi'a. Khamis daripada Khomsah. Jadi Kamis, ya, Khamis jadi Kamis, iya, Al-Arbi'a jadi Rebo. Di surga juga demikian, ada hari-hari. Di antara mereka ada yang melihat Allah seminggu sekali, yaitu ketika hari Jumat. Nah, sesuai tingkatannya masing-masing. Nah, jadi penduduk surga di dalam surga. Adapun Allah bila kaifin, tanpa sifat benda, tanpa tempat, tanpa arah, fala yalhaquhu, maka tidak mendapati akan Allah tahayyuzun, oleh bertempat, fi jihatin, dalam suatu arah, wala tasawwurun, dan tidak oleh gambaran, fi jismiyatin, dalam kebendaan. Jadi ketika dilihat oleh penduduk surga, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah, bukan seperti melihat oleh kita di dunia ini terhadap benda-benda. Tidak seperti itu. Tidak di depan, tidak di atas. Wala yakunu, dan tidak ada masafatun, jarak, bainahu, antara Allah, wa bainar ra'ina, dan antara orang-orang yang melihat, wala muqabalatun, dan tidak ada berhadap-hadapan. Nah itu dia, makanya jangan dikatakan Mi'raj, pun tidak boleh dikatakan menghadap Allah. Jelek omongan gitu itu, buruk. Kalau ada santri ngomong begitu, getok aja. Atau ada kiai ngomong Mi'raj untuk tujuan bertemu Allah, suruh turun ngaji dulu lo gitu, getok aja. Kagak ngaji lo, bilang sama dia begitu, ngaji lo sama gua gitu. Fahum, maka mereka penduduk surga, yarawunahu, melihat oleh mereka, hu, akan Allah, duna ayyalhaqahu takayyufun,
tanpa mendapati akan Allah oleh sifat benda, takayyuf atau kayif, au yatra'u alaihi atau mendatangi alaihi atas Allah taghayyurun oleh perubahan, mustahil demikian itu. Au yajri alaihi zamanun atau berlaku alaihi atas Allah zamanun oleh zaman, au yahullu au yahulla, tadi bacanya au yajriya alaihi, atau ke atas itu ayyal haqqahu. Au yajriya atau berlaku alaihi atas Allah zamanun oleh zaman, au yahulla atau menyatu oleh Allah fi makanin dalam tempat, au yattashifa atau bersifat oleh Allah bisifatin hadisatin dengan sifat yang baru. Mustahil demikian itu bagi Allah. Balis sururu, tetapi as-sururu kegembiraan, sukacita, yahdusu baharu atau terjadi secara baharu lahum bagi mereka penduduk surga, idz ru'yatuhum karena melihat oleh mereka lahu bagi Allah afdalu na'imin itu paling utama kenikmatan, yanalunahu yang mendapati oleh mereka ahlul jannah hu akan afdalu na'im fil jannati di dalam surga bila syakin dengan tanpa keraguan. Wala takunu dan tidak terjadi ru'yatuhum oleh melihat mereka lahu bagi Allah bin hisari, dalam baitnya walan hisari, ai artinya la tahsulu tidak terjadi biidrakihim dengan mendapati oleh mereka ahlul jannati lahu bagi Allah ala wajhi ihatatin di atas segi meliputi, bitahdidin dengan batasan, wa takyifin dan sifat kebendaan. Itu tadi bukan artinya bahwa Allah di hadapan mereka, tidak dikatakan di atas mereka, tidak diliputi oleh mereka. Lianna dzalika karena sungguhnya demikian itu adallahi atas Allah muhalun itu mustahil. Wa tilka ru'yatu dan itu ru'yatullah melihat akan Allah tahsulu terjadi lil mu'minina bagi orang-orang mukmin, wa hum dan mereka al mu'minin fil jannati di dalam surga. Orang mukmin yang di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam, juga tidak dikatakan di luar. Wala tahsulu dan tidak terjadi ru'yatullah lil kuffari bagi orang-orang kafir min ahlin nari dari ahli neraka. Hanya khusus bagi orang mukmin. Orang mukmin ahlul kabair, orang-orang fasik yang tidak diampuni dosanya oleh mereka, bagi mereka oleh Allah, yang karena itu mereka masuk ke neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga juga melihat Allah. Nanti yang ketika di surga, setelah pindah ke surga, mereka akan melihat Allah sesuai tingkatannya masing-masing. Waqad qala al-Imam Asy-Syafi'i dan telah berkata oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kama hajaba qauman bis-sakhati. Nah, ini dia yang kita maksud tadi. Kama hajaba sebagaimana menutup oleh Allah qauman akan satu kaum bis-sakhati dengan kemurkaannya Allah. Yang dimaksud yaitu orang-orang kafir yang tidak dapat melihat Allah, dallah menunjukkan oleh itu perkara ala anna qauman bahwa sungguhnya ada suatu kaum yarawunahu yang akan melihat akan Allah birridha dengan ridha Allah. Dalam Al-Quran firman Allah, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir mahjub
terhalang dari ru'yatullah. Kata Imam Syafi'i, itu berarti menunjukkan kalau mukmin berarti tidak mahjub. Orang-orang mukmin berarti apa? Tidak terhalangi daripada ru'yatullah. Ayat lainnya yang juga menunjukkan adanya ru'yatullah sebagai dalil, di antaranya firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuh wujuhul mu'min, wajah orang-orang mukmin di hari itu, yang dimaksud di hari akhir nanti, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka, nazirah, memandang oleh mereka. Jadi ayat ini sharih menetapkan, jelas menetapkan tentang adanya ru'yatullah. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah ada banyak. Nah, orang Mu'tazilah mengingkari ini. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari ini. Ini diantara sekian banyak kesesatan Mu'tazilah yang beberapa diantaranya sudah kita sebutkan kemarin pada bait tentang tentang Al-Qadar. Mu'tazilah mengingkari qadar Allah, na'udzubillah, termasuk mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk pada ru'yatullah ini mereka menafikannya, na'udzubillah. Lanjut. Wa qad hakama, dan telah menghukumi ahlus sunnati, oleh ahlus sunnah, bijawazir ru'yati, dengan kebolehan ru'yatullah, min haitsul aqlu, dari segi akal, wa adam imtina'iha, dan ketiadaan tercegahnya ru'yatullah. Artinya dapat diterima keberadaannya, tidak tercegah untuk terjadi peristiwa ru'yatullah tersebut. Idz bijaiz ulliqat, idz, karena, ay lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala allaqaha, mengaitkan akan ru'yatullah, bi amrin jaizin, dengan perkara jaiz aqlan, secara akal. Wa huwa, dan dia perkara jaiz, istiqrarul jabali, menetapnya gunung, hina sa'alahu Musa, ketika memohon akan Allah oleh Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran firman Allah, qala, berkata oleh Musa, Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan akan aku, anzur, supaya melihat oleh aku, ilaika, kepada engkau. Ketika Nabi Musa meminta ini, itu artinya perkara apa? Jaiz. Paham tidak? Kalau perkara mustahil, ya tidak akan dipintakan. Paham tidak? Ini yang dimaksud bait syair dari Syekh Ibrahim Al-Laqani, idz bijaiz ulliqat lil mu'minina, idz bijaiz ulliqat. Allah sendiri menyebutkan terkait ru'yatullah ini adalah perkara apa? Jaiz akli. Hanya kemudian dijawab oleh Allah, qala, berfirman oleh Allah, la tarani, tidak akan dapat melihat oleh engkau akan aku, walakin unzur ilal jabali, dan akan tetapi lihat oleh engkau ke gunung, fa in istaqarra makanahu, maka apabila menetap oleh gunung akan tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan melihat aku. Jadi yang dimaksud apa? Difirmankan oleh Allah, lihatlah ke gunung. Lihatlah ke gunung, bukan arti Allah di gunung. Bukan Allah artinya di gunung, bukan. Tapi maksudnya lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu menetap pada tempatnya, maka kau akan melihat aku. Pendekatannya bukan menyerupakan, bukan ini. Pendekatannya seperti cermin. Lihatlah ke cermin itu. Jadi gunung seperti
cermin dalam hal ini, bukan langsung melihat Allah, tapi melihatlah ke gunung yang melihat Allah. Jadi gunung yang melihat Allah. Paham ini maksudnya? Bukan arti Allah di gunung, bukan. Lihatlah ke gunung, kalau gunung itu menetap pada tempatnya, maka engkau akan melihat. Mengapa? Karena gunung melihat Allah. Jadi melihatlah engkau kepada yang melihat Allah. Tapi begitu pun Nabi Musa pingsan di dunia ini. Wah, itu pingsan Nabi Musa itu. Dalam kisahnya itu. Jadi Nabi Musa dalam hal ini adalah apa? Melihat yang melihat Allah. Paham ya? Gunung dalam hal ini. Nah, di dalam ayat ini ditetapkan bahwa ru'yatullah itu adalah perkara apa? Jaiz aqli. Karena itu pula Nabi Musa memohon kepada Allah untuk bisa melihat kepadanya. Hanya saja kemudian dijawab demikian, tidak dapat dilihat di dunia ini. Adapun di akhirat bisa dilihat. Itulah mengapa kemudian Al-Imam Malik itu tadi mengatakan innama yura al-baqi bil ainil baqiyah. Allah itu maha kekal dan hanya dilihat oleh mata yang juga kekal. Nah, di dunia ini tidak dapat dilihat. Nah, lang tarani di sini yang dimaksud apa? Di dunia. Bukan artinya selamanya, sampai di akhirat juga tidak dapat dilihat seperti pemahaman Mu'tazilah. Na'udzubillah. Tambahan sedikit supaya kalian paham, karena sudah ada yang belajar nahwu ini. Ada pendapat yang mengatakan, dan ini pendapat sesat, bahwa lan itu kan harfu nasbin wa nafyin. Nah, lan itu artinya sama dengan lam. Lalu dibedakan, kata pendapat rusak ini, kalau lam itu dapat mengandung kejadian walaupun di masa mendatang, tetapi kapan terjadinya, tapi dapat terjadi. Kalau lam itu sehingga disebut terjemahnya belum. Kalau lan kata pendapat rusak ini tidak akan terjadi mutlak sampai selamanya. Kata mereka, lan itu harfu nasbin wa nafyin wa ta'bid, dan untuk selamanya. Jadi dinafikan oleh lan ini kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kalau dikatakan lan dalam bahasa Arab, misalkan kalau saya bilang begini, lan azuroka, tidak akan pernah saya mengunjungi engkau. Kata mereka apa? Kalau udah dikatakan lan, itu selamanya udah. Nah, itu tidak benar. Yang ngomong begitu itu Mu'tazilah. Paham ini? Mu'tazilah. Ayat ini pun oleh mereka kemudian difahami begitu. Kata mereka, lan tarani. Kata mereka apa? Litakbid, selamanya udah, sampai hari kiamat, sampai di akhirat enggak bakal dilihat Allah. Nauzubillah. Ya kalau begitu berarti Allah enggak ada hakikatnya. Hanya lambang doang, kayak burung Garuda. Burung Garuda kan enggak ada burungnya. Ada enggak burungnya burung Garuda? Kagak ada, lambang doang dia. Jadi burung Garuda di mana? Namanya emprit dulu. Nah, kalau dikatakan Allah itu tidak ada hakikatnya, sehingga tidak dapat dilihat oleh penduduk surga, berarti seperti lambang aja. Maka itu pendapat rusak, demikian itu. Nah, jadi huruf lan kan huruf harfu nasbin ini, huruf nasab, tidak benar dikatakan bahwa dia itu apa ya? Untuk menafikan selamanya, tidak benar. Terus fa'ulliqat, maka dikaitkan ru'yatul bari, melihat terhadap Allah azza wa jalla, ala amrin jaizin, di atas perkara yang boleh. Wa huwa, dan dia, wa huwa dia amr jaiz, istiqrarul jabali, menetapnya gunung.
ketika disebutkan fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, itu artinya apa? Amrun jaiz. Paham tidak nih? Dan Nabi Musa sendiri ketika mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, itu artinya amrun jaiz. Makanya meminta oleh Nabi Musa terhadap perkara jaiz tersebut. Lianna ma 'uliqa 'alal jaizi, karena sungguhnya apa yang di'ulliqa, dikaitkan 'alal jaizi, atas perkara jaiz, fa huwa jaizun, maka dia adalah perkara jaiz qat'an secara pasti. Apa yang dikaitkan dengan perkara jaiz, maka itu adalah perkara jaiz. Hadza, demikian inilah, wa kama 'alimta, dan sebagaimana telah mengetahui oleh engkau, mimma sabaqa, dari apa yang telah terdahulu, anna ru'yatahu, bahwa melihat akan Allah, ghairu mustahilatin, itu bukan mustahil. Wa kadzalika, dan demikian pula ru'yatuhu, melihat akan Allah Ta'ala, hasalat, telah terjadi, lin nabiyil mukhtari, bagi an-nabiyil mukhtar, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadhihi dunya, di ini dunia, fi lailatil mi'raj, di malam mi'raj. Kama sabatat, sebagaimana telah benar, ay sahhat, lahu, baginya Nabi melihat Allah, biriwayatir ruwati, dengan beberapa riwayat ar-ruwati, oleh para perawi, al-uduli, yang adil mereka. Walakinnal ikhtilafa, dan tetapi perbedaan, waqa'a, yang telah terjadi, baina ba'dis sahabati, di antara sebagian para sahabat Nabi, hal ra'ahu bifuadihi, apakah melihatnya oleh Nabi akan Allah, bifuadihi, dengan hatinya Nabi, aw ra'ahu, atau melihat oleh Nabi hu, akan Allah, bi'ainai ra'sihi, dengan kedua mata kepalanya Nabi. Nah, di situ yang terjadi perbedaan di kalangan sahabat. Tetapi jumhur ulama mengambil pendapat Abdullah bin Abbas, juga beberapa sahabat lainnya, menetapkan bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj bifuadihi, dengan dalil firman Allah itu tadi, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Wallahu a'lam bissawab.